Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali masih dalam kelanjutan tentang qalbun salim. Ada beberapa upaya yang harus selalu kita berjuang untuk melakukannya agar supaya hati kita sehat, agar supaya hati kita bersih. Yang pertama, upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat kesabaran. Siapapun yang selalu ingin untuk membersihkan hatinya, agar supaya hati itu selalu sehat, maka harus memiliki kesabaran. Kenapa? Karena agama ini tidak bisa dilakukan kalau tidak sabar. Maka dari itu Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa? Karena setiap perintah-perintah Allah itu tidak mudah dan kita tidak bisa melakukannya kalau kita tidak sabar. Setiap larangan-larangan Allah itu sangat dibenci, sangat disenangi oleh jiwa. Jadi setiap perintah sangat dibenci oleh jiwa, maka tidak mudah melakukannya. Butuh kesabaran untuk mengalahkan syahwat. Karena yang membenci perintah-perintah itu syahwat saja. Setiap larangan-larangan, walaupun kita tahu bahwa larangan tersebut sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi setiap larangan itu sangat dibenci sangat disenangi oleh jiwa. Kita tidak mampu meninggalkan larangan-larangan Allah kalau tidak memiliki kesabaran. Walaupun kita tahu larangan tersebut itu sangat membahayakan kita. Ada saya lihat orang, dia suka berjudi. Sekarang judi gampang enggak? Gampang. Enggak usah nongkrong dengan orang lain bisa berjudi sekarang. Nah, jadi ini orang berjudi, judi online. Sehingga beberapa kali istrinya nasihati, kalau kamu berjudi saya enggak suka. Kalau kamu berjudi nanti saya akan minta cerai. Kira-kira kalau dia cerai, dia tahu enggak itu bahaya? Dia tahu. Tapi jiwanya, syahwatnya sangat menyenangi ini.
Syaitan datang menjanjikan nanti kamu akan menang, kamu akan dapat uang banyak dan lain-lain, tapi kalah. Jadi dia tidak berhenti berjudi walaupun istrinya mengancam dia. Istrinya kerjaannya jualan, setiap hari dia ngambil uang istrinya di laci dagangannya. Padahal istrinya sudah melarang dia berjudi, tapi tidak bisa dia kalahkan syahwatnya. Padahal dia tahu apa nanti konsekuensinya. Akhirnya istrinya minta cerai. Orang-orang tua berkumpul di kampung itu agar supaya mereka jangan jadi bercerai, agar supaya istrinya memaafkannya. Istrinya setuju. Dia akan memaafkan kalau suaminya berhenti berjudi. Akan tetapi dia meminta agar supaya mereka pisah ranjang dulu. Tapi tetap ini laki-laki tidak berhenti dari judinya. Padahal tadi ancaman sudah dia tahu. Dan dia tahu bahwa kalau berpisah dengan istri itu sangat menyakitkan, berpisah dengan anak sangat menyedihkan, semua keluarga akan berantakan. Yang akhirnya istrinya menggugat cerai. Dia tidak mau, ngotot dia. Akhirnya dia gebukin istrinya. Ya tambah enggak mau istrinya. Kira-kira di awal dia bayangin enggak, dia tahu enggak gambaran apa akibat daripada perbuatan dia? Dia tahu. Nah, lihat bagaimana ia hancur-hancuran. Sampai sekarang tidak ada kebaikan, berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, semua usaha keluarga berantakan hanya karena mengikuti syahwat. Walaupun dia tahu itu awalnya tidak baik. Orang tahu kalau berzina itu tidak boleh, tapi dia ikuti syahwatnya. Nah, maka dari itu setiap larangan Allah itu sangat disenangi oleh jiwa manusia. Tidak ada yang bisa meninggalkan larangan itu kalau kita tidak memiliki kesabaran. Karena hanya kesabaran yang bisa mengalahkan syahwat. Maka dari itu Nabi katakan hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bil mahabub. Allah tutupi surga itu dengan hal-hal yang sangat dibenci oleh jiwa manusia. Salat itu sangat dibenci oleh jiwa, ke masjid sangat dibenci oleh jiwa, baca Al-Quran sangat dibenci oleh jiwa. Tidak bisa kita menyukai hal itu semua kecuali kita memiliki kesabaran. Semua larangan-larangan itu sangat disenangi oleh jiwa. Tapi harus ditinggalkan. Enggak bisa kita ninggalinya kalau kita tidak bisa kalau tidak memiliki kesabaran. Maka dari itu Nabi katakan, tidak ada pemberian Allah yang terbaik bagi seorang hamba selain daripada sabar. Tidak ada. Maka dari itu Allah berbicara tentang sabar dalam Al-Quran pada 90 tempat. 90 kali Allah berbicara tentang kesabaran di dalam Al-Quran. Maka dari itu kekuatan itu Allah berikan pada manusia bukan pada fisiknya tapi di dalam hatinya. Kalau Allah berikan kekuatan itu di dalam fisik, maka itu tidak adil. Semakin kita tua, semakin kita tidak bisa sholat. Apalagi sholat malam. Kalau kita sakit, kita tidak bisa sholat. Kenapa? Karena kita sakit. Tapi kekuatan itu Allah taruh di dalam hati. Namanya adalah sabar. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Kalau Allah berikan nikmat, kita tidak mampu bersyukur kalau tidak sabar. Padahal nikmat itu hanya akan baik-baik saja kalau disyukuri. Kalau Allah berikan kepada kita ujian, Allah berikan pada kita musibah, musibah itu tidak akan baik-baik aja. Tidak akan baik kalau kita tidak sikapi dengan sabar. Kita sudah pelajari kemarin bahwa antara lain yang dimaksud bahwa Allah Al-Jamil, Allah Maha Indah, bahwa semua apa yang datang dari Allah itu pasti indah. Semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Apa yang datang dari Allah, perintah Allah, itu pasti baik, pasti membahagiakan kalau Anda lakukan.
Apa yang datang dari Allah? Larangan. Semua larangan Allah sangat indah kalau ditinggalkan. Apa yang datang dari Allah? Nikmat. Semua nikmat pasti indah kalau disyukuri. Apa yang datang dari Allah? Ujian. Semua ujian, semua musibah itu pasti indah kalau disabari. Tidak mungkin semua itu tidak indah, karena semua itu ketentuan yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah akan bisa dilakukan kalau sabar, larangan akan bisa ditinggalkan kalau sabar, nikmat akan bisa disyukuri kalau sabar, musibah akan bisa disabari kalau kita sabar. Inilah makna ayat Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, yang berjihad. Apa yang dimaksud jihad di sini? Jihad ada dua, jihad angkat senjata, yang kedua adalah jihad melawan diri sendiri. Mana lebih berat? Angkat senjata atau melawan diri sendiri? Adalah melawan diri sendiri. Maka ketika Nabi kembali dari perang Badar, Nabi katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Tidak ada orang yang mampu berperang kecuali orang yang sudah mampu mengalahkan syahwatnya. Tidak ada. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah katakan, sejauh mana engkau berjuang melawan syahwatmu, sebagaimana engkau berjuang melawan dirimu sendiri, hanya sejauh itu hidayah yang kau dapatkan. Awalnya sholat itu sangat berat. Sangat berat. Tapi kalau Anda memiliki kesabaran yang tangguh, lalu Anda berjuang untuk sholat, itu hanya beberapa hari saja yang berat. Yakin gak? Paling seminggu 2 minggu. Kalau masih belum, paling 3 minggu, 4 bulan, paling sebulan. Akhirnya nanti akan Anda nikmati itu sholat. Kalau udah Anda nikmati itu sholat, kalau kita sudah nikmati itu sholat, maka kita mencapai hidayah yang paling tinggi adalah istiqamah. Tak mungkin orang mau ninggalin sholat lagi kalau dia sudah nikmati. Kita udah pelajari kemarin bahwa surga itu ada 3, ada di dunia, ada di barzakh, ada di akhirat. Kita tidak memasuki surga yang ada di barzakh dan yang ada di akhirat kalau kita tidak memasuki surga yang ada di dunia. Apa surga yang ada di dunia? Yang pertama, majelis ilmu. Apa surga yang ada di dunia? Adalah zikir. Kalau berzikir nikmat enggak? Apa surga di dunia? Setiap ibadah. Maka dari itu Nabi katakan, semua dunia ini terlaknat kecuali zikir pada Allah, dan kecuali duniamu yang engkau jadikan sebab engkau masuk surga. Selain itu dunia terlaknat. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat malam sangat berat. Sangat berat. Kita udah puluhan tahun hidup enggak salat malam karena yang kita bayangin sangat berat. Bangun tengah malam itu sangat berat, tidur itu sangat nikmat, dan seterusnya. Anda enggak bisa melakukan itu kalau Anda tidak awali dengan sabar. Sabar, berjuang, kalahkan syahwat. Sehari 2 hari sangat berat. Seminggu 2 minggu sangat berat. Tapi kalau Anda sudah lakukan, tidak Anda tinggalkan sekalipun sebulan 2 bulan, Anda setelah itu tidak lagi mau meninggalkan salat malam. Tidak akan. Kenapa? Karena Anda tidak dapatkan kenikmatan itu. Kenikmatan apapun tidak akan pernah didapatkan
Jangankan kenikmatan surga, kenikmatan dunia pun tidak akan pernah didapatkan kecuali diawali dengan perjuangan. Tidak akan. Nah, maka dari itu begitu juga dengan ibadah. Kita tidak akan pernah menikmati setiap ibadah kalau tidak diawali dengan perjuangan. Kalahkan syahwat, dan modalnya adalah sabar. Modalnya adalah sabar. Kita sudah pelajari kemarin. Di dalam diri kita ada 3 bejana, ada di otak, ada di kepala itu otak, ada di dada itu hati, ada di perut itu adalah lambung. Itu adalah lambung. Tergantung kita mana yang harus terus diisi. Coba kita renungkan mana yang terus-menerus kita isi. Ada orang setiap hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, ini otak tidak pernah diisi dengan ilmu. Gimana dia mau baik? Kalau ini otak tidak bisa diisi dengan ilmu, gimana ini hati mau diisi dengan iman? Gimana ini hati mau isi dengan takut? Gimana ini hati mau diisi dengan yakin? Ustaz, kalau saya berdoa enggak nikmat, apa persoalannya Anda ragu? Ustaz, kalau saya berdoa rasanya tidak dikabulkan, persoalannya Anda tidak yakin. Hal yang paling nikmat dalam agama ini adalah keyakinan. Dan tidak ada yang membuat Anda sampai pada keyakinan kecuali daripada ilmu. Tidak ada. Enggak ada. Lihat para rasul berdoa, para orang-orang soleh berdoa, para sahabat berdoa. Mereka berdoa dikabulkan. Kenapa? Karena mereka enggak ragu dengan doa mereka. Mereka yakin. Karena agama ini adalah yakin. Anda tidak sampai pada sebuah keyakinan kalau Anda tidak menjadi orang yang berilmu. Lihat, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan 600 orang Bani Israel, semua yang 600 itu ngomong, apa kata mereka? Inna lamudrakun. Kita pasti terbunuh. Apa kata Musa? Kalla. Sama sekali tidak. Yakin. Karena dia yakin Allah tolong enggak? Nabi Ibrahim mau dibakar, datang Jibril nawarin jasa, datang Mikail nawarin jasa. Dia bilang, enggak, aku hanya butuh Tuhanku. Anda bisa begitu enggak? Kita bisa begitu enggak? Enggak bisa. Itu yakin. Agama ini adalah yakin. Dan ingat, seseorang tidak akan bisa sampai pada keyakinan kecuali melalui Al-Quran dan Sunnah, ilmu. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Tapi ini otak jarang kita isi. Lihat. Usia Anda udah berapa? Udah 70. Berapa sudah ilmu yang Anda dapat tentang sholat? Dulu waktu TK saya belajar. Ternyata 60-70 tahun. Ini ilmu tentang sholat udah pernah nambah. Ilmu tentang ibadah yang lain udah pernah nambah. Karena ini udah pernah diisi. Allahu Akbar. Apa nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah? Yang kita isi apa? Perut. Sehingga kalau perut ini yang terus diisi, maka syahwat ini berkembang, dia mencengkram semua sendi kita, mencengkram semua anggota tubuh kita. Dia ada di mata, ada di telinga, ada di mulut, ada di tangan. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, lihat, setiap ibadah itu sangat sulit. Itu awalnya. Hakikatnya kan gak ada yang sulit ibadah. Ada gak? Salat itu sulit gak? Zakat itu sulit gak? Hanya bagi orang yang mampu. Dan hanya 2,5%. Banyak Ustaz 2,5%. Yang Anda bicarakan 2,5%-nya, yang sisanya Anda enggak bicarakan. Haji itu susah enggak? Enggak susah. Bagi orang yang mampu aja. Puasa itu susah enggak? Enggak. Bagi orang yang mampu. Hanya sholat yang harus dilakukan. Lagi Anda kaya harus sholat. Miskin harus sholat. Sakit harus sholat. Sehat harus sholat. Mukim harus sholat.
musafir harus sholat. Itu juga karena sangat butuh Anda terhadap sholat itu. Nah, jadi enggak ada yang susah. Ibadah ini susah semuanya awalnya saja. Maka kita dibutuhkan mengalahkan syahwat di awal, dan itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Kalau Anda kalahkan syahwat Anda, maka berikutnya Anda akan menikmati sholat itu, akan menikmati ibadah itu. Inilah yang dikatakan Allah, siapa yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah kepada dia sejauh perjuangannya. Sejauh perjuangan saja. Dia berjuang untuk sholat malam hanya seminggu aja, setelah itu aduh capek dia enggak berjuang lagi, udah segitu aja. Dia berjuang sebulan, udah capek udah segitu aja. Tapi kalau Anda terus berjuang, yang Allah lihat adalah perjuangan Anda, mujahadah Anda, maka berikutnya Allah akan berikan pada Anda halawah. Allah berikan pada Anda kenikmatan dalam setiap ibadah. Nah, inilah surga. Inilah surga. Kenikmatan di dunia ini adalah majelis ilmu. Stres, pusing Ustaz, banyak masalah. Antara lain cara paling ampuh hadir di majelis ilmu. Perbanyak menuntut ilmu. Stres, sakit, antara lain berduaan dengan Allah lalu berzikir, teteskan air mata. Stres, takut, pusing, ambil air wudu, berdiri, lakukan salat. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu langkah awal untuk supaya kita selalu bisa membersihkan jiwa kita adalah kita harus memiliki kesabaran yang tangguh untuk mengalahkan syahwat. Coba buktikan kalau Anda memiliki kesabaran dan Anda mampu mengalahkan syahwat, perintah-perintah Allah Anda lakukan, larangan kita tinggalkan, nikmat kita syukuri, musibah kita sabari. Rasakan apa rasanya dunia ini. Apa rasanya? Nikmat enggak kira-kira? Ternyata kenikmatan itu ada di dalam setiap ibadah. Kenikmatan itu ada dalam setiap ibadah. Maka dari itu Ibnu Taimiyah mengatakan, aku bingung melihat musuh-musuhku, mereka penjarakan aku, mereka siksa aku, mereka tidak tahu bahwa surgaku ada di hatiku. Bahwa surgaku ada di hatiku. Allah tidak adil. Kalau Allah bikin surga itu ada di uang. Kalau Allah bikin surga itu ada di harta, ada di rumah yang mewah, enggak adil. Tapi Allah berikan surga itu di hati, sebagaimana Allah memberikan sabar itu adalah di hati. Maka lihat, siapa orang yang paling tangguh dalam hidup ini, siapa orang yang paling kuat sabarnya. Enggak bisa kita kalahkan kakek kita salat. Kita sholat malamnya paling 2 rakaat, 1 rakaat, dia 11 rakaat, dia 9 rakaat. Padahal dia sudah tua. Lihat, enggak bisa kita kalahkan orang-orang tua kita ke masjid. Mereka sakit, mereka persendiannya sakit, kita sehat, tapi lihat, siapa yang datang ke masjid? Siapa yang datang ke masjid? Adalah orang yang paling tangguh kesabarannya. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang harus kita lakukan agar supaya kita semakin bersih hati kita adalah banyak-banyak beribadah. Tadi sudah kita katakan, paksa diri beribadah. Terutama salat. Ibadah yang paling afdal setelah tauhid, salat. Di dalam salat itulah terangkum semua ibadah. Maka jangan heran kalau Nabi katakan nanti di akhirat yang pertama sekali Allah hitung adalah salat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali dihitung nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, dipastikan semua baik. Subhanallah.
Ini sholat ini selalu kita rasa beban karena kita nggak ngerti sholat. Sholat itu semua ketundukan, semua ibadah terkumpul dalam sholat. Kalau Anda sholat, semua persendian Anda sedang beribadah pada Allah. Yakin nggak? Ada nggak satu pun persendian yang tidak ikut beribadah pada Allah ketika sholat? Maka lakukan cara sholat itu dengan benar. Maka Nabi katakan kalau pagi udah tiba, orang beriman itu harus bersedekah 360 sedekah. Kenapa 360 sedekah? Karena mereka diberi 360 persendian. Ini aja kelingking aja, satu persendiannya rusak, repot nggak? Nikmat nggak bawa mobil mewah? Kalau ini keseleo. Saya pernah ceritakan, ada teman saya, orang kaya dari Cinere, dia bos chevron dia. Datang sini kucuk-kucuk, datang naik motor, dia bilang, "Ustaz, cari dulu saya tukang urut." Kenapa? Udah 3 bulan nih kelingking saya, pusing banget saya. Kesenggol dikit aja mau pingsan rasanya. Coba. Kenapa? Kalau tak pagi tiba harus bersedekah 360 sedekah, karena persendian kita 360 persendian. Kalau kita sholat, yang 360 persendian ini adalah menghambakan dirinya pada Allah. Dia menghambakan dirinya pada Allah. Waktu hati kita benar-benar sujud pada Allah ketika sholat. Kapan hati sujud kepada Allah? Adalah ketika sholat. Maka Nabi katakan kalau engkau enggak bisa bersedekah 360 sedekah setiap hari, maka cukup engkau sholat duha 2 rakaat. Engkau cukup sholat duha 2 rakaat. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, perhatikan ayat ini. Allah katakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika wa khairun amala. Harta dan anakmu itu perhiasan dunia. Memang itu kenikmatan. Cari, saya udah pernah sampaikan itu. Repot juga kalau enggak punya keluarga, enggak punya harta. Tapi kata Allah, wal baqiyatus salihat, al baqiyatus salihat khairun. Itu lebih baik dari itu semua. Itu lebih baik. Lebih baik bagi siapa? Dalam pandangan Allah. Karena kita enggak ngerti. Maka itu yang lebih baik engkau cita-citakan. Apa wal baqiyatus shalihat? 2 penafsiran. Al baqiyatus shalihat adalah salat. Al baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah. Saya sudah pernah jelaskan ayat ini. Karena semua salat dibagi 2, satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk kita. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Separuh untuk Allah itu hanya berkisar dalam kalimat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Anda berdiri menghadap kiblat, Allahu akbar. Ya Allah, Engkau maha besar, istriku maha kecil. Engkau maha besar, anak-anakku maha kecil. Engkau maha besar, kerjaanku kecil. Engkau maha besar, hartaku kecil. Allahu akbar. Kira-kira kalau sudah Allahu akbar, apa yang dibaca? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat, alhamdulillah. Kita rukuk, subhanallahil azim. Subhanallah. Kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Kita duduk antara 2 sujud, rabbighfirli. Kita salam, astaghfirullah. Hanya berkisar di situ. Maka dari itu sebagian ulama menafsirkan wal baqiyatus shalihat adalah salat, wal baqiyatus shalihat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Satu kalimat yang Anda ucapkan dalam salat, subhanallah, itu lebih baik nilainya dari dunia. Allah yang ngomong. Masih main-main enggak dengan salat? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Target salat mencegahmu dari kekejian dan kemungkaran. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau Anda salat, dia mencegahmu dari maksiat. Dia mencegahmu dari zina. Dia mencegahmu dari judi. Dia mencegahmu dari membunuh. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi di akhir ayat Allah katakan, wala dzikrullahi akbar. Tapi jauh lebih hebat dari itu semua adalah salat itu sendiri. Bacaan salat itu, subhanallah. Anda ucapkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu lebih baik dari seluruh hartamu, dari seluruh keluargamu. Salat membuat engkau tidak berzina. Salat membuat engkau tidak membunuh. Tapi kalimat Allahu Akbar lebih baik dari itu. Melakukan maksiat adalah dosa besar memang, tapi meninggalkan perintah lebih besar dari itu. Yang dilakukan Adam adalah melakukan maksiat, yang dilakukan iblis adalah meninggalkan perintah. Mana lebih berbahaya? Mana lebih berbahaya melakukan zina dari meninggalkan salat? Mana lebih besar dosanya melakukan zina dari tidak melakukan salat? Maka jangan main-main dengan kata-kata setiap kalimat-kalimat salat. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Masihkah Anda berani buru-buru melakukan salat? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Satu kalimat demi satu kalimat itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Anda rukuk, perbuatan rukuk itu subhanallah mahalnya nilainya di sisi Allah. Anda sujud, perbuatannya luar biasa, sehingga Nabi katakan anggota sujudmu tidak akan dibakar neraka. Anda katakan ketika rukuk, subhana rabbiyal azim. Masih pelik enggak? Masih pelik enggak kalau rukuk? Subhana rabbiyal azim. Satu kali aja deh udah sah kata Ustaz. 3 kali aja deh udah sah. Anda kalau mengerti bagaimana kedudukan satu kalimat subhana rabbiyal azim di sisi Allah bagaimana sangat mahal, Anda enggak akan pernah kenyang dengan rukuk itu. Maka Aisyah katakan kalau Nabi salat, kalau dia lagi berdiri, saya khawatir jangan-jangan dia lupa untuk rukuk. Kenapa? Karena dia baca bacaan yang bagus. Lihat orang yang enggak memahami, imam panjang dikit aja. Kalau Nabi rukuk, kata Aisyah, aku khawatir. Jangan-jangan dia lupa nih bangkit dari rukuknya. Karena dia menikmati subhana rabbiyal azim. Kita enggak ngerti maknanya, Pak. Kita enggak ngerti bagaimana ini sangat mahal di sisi Allah. Kalau Anda ngerti, Anda rukuk subhana rabbiyal azim, Anda ngerti maknanya, Anda teteskan air mata, Anda seolah-olah tidak mau bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Satu kalimat, Sami Allahu liman hamidah. Itu sungguh sangat mahal di sisi Allah. Anda rukuk, Anda sujud, subhana rabbiyal a'la. Maka dari itu Ibnu Taimiyah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Kata Ibnu Taimiyah, kalimat per kalimat yang kau baca dalam salat itu lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dari perbuatanmu, dari engkau meninggalkan maksiat. Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, itu target salat. Tapi yang lebih agung dari itu wala dzikrullahi akbar.
Perbanyak salat. Udah mau mati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Supaya sampai pada qalbun salim, perbanyak ibadah, terutama salat. Kalau kita salat, kita hadapkan wajah kita, kita ambil air wudu. Subhanallah. Kemarin udah kita pelajari, siapa yang datang ke masjid dengan niat untuk melakukan salat jamaah, lalu dia di rumahnya berwudu, dia sudah mulai dihitung melakukan salat sampai ia kembali. Hanya orang yang beriman yang tergiur dengan pahala ini. Dia datang ke masjid, lalu kata Nabi dia menghadap kiblat, lalu dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Saya kemarin udah sampaikan bagaimana cara mengangkat tangan yang benar. Enggak bagus kalau Anda katakan begini. Enggak bagus juga kalau begini. Apalagi Anda bikin begini. Enggak bagus juga kalau Anda lipat tangan begini. Enggak bagus juga kalau begini. Bagusnya begini. Inilah cara melipat tangan dan mengangkat tangan yang sesuai dengan kalimat Allahu Akbar. Enggak bagus juga kalau Anda bikin jari jemari Anda lurus banget. Allahu Akbar. Enggak bagus. Bagus enggak? Allahu Akbar. Enggak bagus juga kalau terlalu mendengkung. Allahu Akbar. Sedang. Allahu Akbar. Taruh di tempat yang sedang di dadamu. Itu baru sesuai dengan kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Selain Engkau Maha Kecil. Engkau Rabbku. Selain Engkau adalah hamba. Angkat tangan ya Allah. Perang aja kalau udah angkat tangan tidak boleh ditembak. Ini bukti penghambaan kepada Allah. Nabi SAW katakan, kalau engkau sudah menghadap kiblat, lalu engkau angkat tanganmu, engkau ikrarkan salatmu, Allahu Akbar, maka Allah pun menghadapkan wajahnya kepadamu. Allah pun menghadapkan wajahnya kepadamu. Lalu engkau akan mendapatkan cahaya wajah Allah. Engkau akan mendapatkan cahaya wajah Allah. Maka kemarin saya sampaikan bahwa nanti di akhirat wajah orang-orang beriman itu sangat indah-indah. Pertama sekali wajah mereka putih, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhum fa bi rahmatillah. Kapan itu? Ketika terjadi hari kebangkitan. Udah putih wajah mereka. Udah putih wajah mereka, subhanallah. Kenapa putih wajah mereka? As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti orang itu beriman. Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya pada wajah, cahaya di barzakh, cahaya di akhirat. Kenapa? Karena kalau Anda salat, Anda berhadapan dengan Allah. Anda ucapkan kalimat-kalimat salat. Karena Allah sangat cinta dengan kalimat-kalimat salat ini, Allah jawab. Ketika Anda salat, Anda berhadapan dengan Allah. Allah hadapkan wajahnya kepada Anda. Dan Anda mendapatkan cahaya wajah Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Matalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Salat. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajah orang beriman itu akan berubah semakin cakep, bukan sekedar putih lagi ketika mereka melihat catatan amal mereka. Wujuhu yauma idzin musfirah. Wujuhu yauma idzin musfirah, dahikatun mustabshirah. Berubah wajah mereka ketika mereka melihat catatan amal. Bukan putih lagi, putih kekuning-kuningan. Setelah dia melihat catatan amalnya. Setelah dia melihat catatan amalnya, putih kekuning-kuningan. Subhanallah. Saudaraku sekalian, nanti
akan Anda lihat catatan amal itu beberapa kali. Pertama sekali Anda akan lihat catatan amal itu ketika kematian tiba. Ketika kematian tiba. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Jadi setiap orang ada catatan di lehernya, kata Allah. Allah yang ngomong, digantung di lehernya. Mengisi catatan inilah kerjaan kita di atas dunia. Ada malaikat di kanan, di kiri mencatatnya. Ini kerjaan kita sampai mati. Mengisi catatan amal ini. Yang nulis malaikat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah kematian itu. Selama ini kau takut mati. Semua orang takut mati karena mati itu mengambil dunianya semuanya. Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufiqa fis suri dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Engkau lalai dengan keadaan ini, kata Allah. Fakashafna anka ghita'ak. Fakashafna anka ghita'ak. Fabasaruka al-yawma hadid. Ketika sakarat itu tiba, matamu terbelalak karena kau melihat surga, kau melihat neraka, kau melihat malaikat, kau melihat syaitan, kau melihat rohmu. Engkau melihat catatan amalmu. Engkau melihat catatan amalmu. Kira-kira gimana kalau itu catatan yang banyak catatan dosa? Gimana kira-kira kalau itu catatan amal adalah catatan amal kebajikan? Maka dari itu Nabi katakan antara lain tanda-tanda husnul khatimah. Engkau akan lihat keluar keringat dari dua keningnya. Kenapa? Karena ketika ia sakarat, dia melihat catatan amalnya, bahwa amal kebajikannya ini adalah banyak mengalahkan keburukannya. Dia mendapatkan ampunan dari Allah. Dosanya banyak, tapi kebajikannya banyak yang diterima Allah, sehingga ia malu sama Allah. Maka keluarlah keringat dari keningnya. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum Anda melihat catatan amal, siapa dulu yang lihat catatan amal Anda? Siapa yang melihat catatan amal kita? Diperlihatkan catatan amal manusia kepada Allah dalam sehari semalam 2 kali. Lalu dalam seminggu 2 kali. Lalu secara setahunan diperlihatkan pada bulan Syaban. Sehari, setahun berapa hari? 360. Sehari semalam itu diperlihatkan catatan itu oleh malaikat kepada Allah 2 kali. Berarti berapa kali Allah lihat? 720. Ditambah dalam seminggu 2 kali. Sebulan berapa minggu? 2 kali 4 kali setahun. Jadi berapa kali catatan amal kita malaikat perlihatkan kepada Allah? Malu enggak kira-kira kalau di situ catatan adalah catatan dosa yang lebih banyak? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yata'aqabuna fikum malaikah bil-lail wan nahar. Kata Nabi, malaikat yang menjaga siang dan menjaga malam itu bergantian patroli. Bergantian patroli. Kapan mereka gantian? Subuh dengan asar.
subuh dengan asar. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Aqimis salata lidulukis syamsi. Dulukis syamsi, apa itu dulukis syamsi? Sebelum terbenam matahari adalah asar. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dan lakukan salat waktu fajar. Salat apa itu? Salat subuh. Salat terbaik di malam hari adalah salat subuh. Salat terbaik di siang hari adalah salat asar. Maka Allah katakan hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jaga salat-salatmu dan jaga salat wusta. Apa salat wusta? Ada 7 pendapat ulama tentang salat wusta. Tapi yang paling kuat, salat wusta adalah asar. Salat wusta adalah subuh. Ketika Aisyah ditanya, wahai ummul mukminin, apa itu salat wusta? Kata Aisyah, salat wusta adalah salat subuh dan salat asar. Karena subuh adalah waktu salat di malam hari paling afdal, dan asar adalah waktu salat paling afdal di siang hari. Kenapa? Karena semua amal ibadah yang dilakukan di siang hari, apa ibadah yang dilakukan di siang hari? Mulai dari mana perhitungannya? Mulai terbit fajar. Semua amal yang dilakukan di siang hari, maksudnya apa? Ibadah yang dilakukan mulai sejak terbit fajar, terbit matahari, sampai masuk waktu asar. Semua ibadah yang dilakukan di situ, nah itu diangkat pada waktu asar, diperlihatkan kepada Allah pada waktu asar. Padahal Allah tahu. Tapi Allah akan tanya nanti malaikat yang jaga siang setelah ia naik waktu asar, bagaimana kita ditinggalkan, apakah sholat atau tidak, bagaimana amal ibadah. Nah, diperlihatkan oleh malaikat ini. Kapan? Setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Maka Allah menginginkan Anda kalau sudah sholat asar sampai terbenam matahari berzikir pada Allah. Allah katakan mereka bertasbih ketika matahari mau tenggelam, kata Allah. Nah, nanti ibadah malam itu mulai dari kapan? Mulai terbenam matahari. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Nah, ini diangkat lagi oleh malaikat yang jaga malam, diperlihatkan kepada Allah. Kapan? Setelah selesai waktu subuh sampai terbit matahari. Maka Allah menginginkan Anda mulai selesai sholat subuh sampai terbit matahari, Anda bertasbih, Anda berzikir pada Allah. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira bagaimana ketika waktu sholat subuh, malaikat yang jaga, yang tadi malam sepanjang malam bersama kita di dunia ini, malaikat itu naik di waktu subuh. Naik dari mana mereka? Naik dari masjid. Yang jaga siang kapan turunnya? Waktu subuh, gantiannya waktu subuh. Yang jaga malam naik, yang jaga siang turun. Aplusannya di mana? Di masjid.
Kira-kira rugi enggak kalau Anda tidak ditemukan malaikat itu di masjid? Rugi atau tidak? Rugi. Maka Allah katakan, bagaimana kamu tinggalkan hambaku si anu? Mereka mengatakan, malaikat penjaga siang dan penjaga malam mengatakan, kami datang dia lagi salat, kami tinggalkan juga dia lagi salat. Kami datang dia lagi salat, kami tinggalkan dia juga lagi salat. Maka dari itu ini salat yang dua ini, salat asar dan salat subuh, upayakan sekuat tenaga. Begitu juga yang lainnya, tapi terutama asar dan subuh di masjid. Selama tidak ada uzur. Kenapa? Karena kalau Anda di masjid, Anda didoakan malaikat, Anda katakan kepada Allah, kami tinggalkan dia lagi salat dan kami datangi dia dalam keadaan salat. Satu. Yang kedua, salat asar dan salat subuh Anda, kalau Anda lakukan di masjid, dicatat 2 kali. Dicatat malaikat penjaga siang, dicatat malaikat penjaga malam. Rugi enggak orang yang enggak ke masjid? Rugi enggak orang yang enggak ke masjid? Apa alasan tidak ke masjid? Masihkah Anda mengatakan salat ke masjid sunnah? Itu adalah akal-akalan. Tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini kecuali masjid. Gimana mungkin kalau malaikat tidak sering temukan Anda di masjid? Bagaimana mungkin Anda salat di rumah? Untuk apa masjid dibangun? Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu inilah mahalnya sholat. Nah jadi amal kita sepanjang hari itu diangkat pada waktu asar. Dari setelah selesai asar sampai terbenam matahari diangkat. Maka dari selesai asar sampai tenggelam matahari berzikirlah zikir sore. Amal kita dari sepanjang malam itu diangkat ke hadirat Allah, dilaporkan oleh malaikat penjaga malam di waktu subuh, setelah selesai salat subuh sampai terbit matahari. Maka dari itu berzikirlah di waktu pagi hari. Allah ingin kita berzikir di 2 waktu itu, karena pada waktu yang 2 itu semua amal kebaikan kita, amal keburukan itu dilaporkan sehari semalam ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kira-kira laporan pengen bagus atau tidak? Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man sallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat di waktu 2 dingin masuk surga dia. Siapa yang salat ke masjid pada waktu 2 dingin, dia masuk surga. Kenapa Nabi katakan begitu? Kenapa Nabi jamin? Anda tidak dijamin Al-Quran lagi masuk surga karena Al-Quran tidak turun lagi. Anda tidak lagi dijamin oleh Nabi hadis. Tidak ada hadis lagi yang turun sebagaimana Nabi menjamin para sahabat karena Rasul telah wafat. Tapi ada hadis yang menjamin secara umum. Apa kata Nabi? Man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat pada waktu 2 yang dingin dia masuk surga kata Nabi. Wa mal bardaini ya Rasulullah? Apa itu salat waktu dingin yang 2 itu ya Rasulullah? Salatul fajri wal asr. Itu adalah salat fajar dan salat asar. Kenapa Nabi katakan kepada kita seperti itu? Kenapa Nabi mengeluarkan kata-kata itu? Nabi jamin kita masuk surga kalau kita sholat pada waktu asar dan subuh ke masjid berjamaah. Kenapa Nabi jamin? Karena kata Nabi, kalau malaikat yang jaga malam naik waktu subuh, yang jaga siang waktu asar dia naik, Allah bertanya, bagaimana kamu temukan hambaku si anu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami temukan dia lagi sholat di masjid. Sholat apa tuh? Sholat asar dan sholat subuh. Kami temukan dia sholat di masjid, kami tinggalkan dia sholat di masjid. Lalu apa kata Allah? Nabi katakan, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya malaikati, wahai para malaikatku, ghafartu lahum. Semua mereka yang sholat itu aku ampuni dosanya. Semua mereka yang sholat itu
yang salat asar, salat subuh di masjid itu aku ampuni dosanya. Wahai malaikatku, asyhidu, kalian saksikan, kata Allah. Wahai malaikatku, asyhidu, kalian saksikan bahwa mereka-mereka yang kau temukan di masjid pada waktu dua yang dingin itu, aku ampuni dosa mereka. Maka Nabi katakan, man sallal bardaini dakhalal jannah. Man sallal bardaini dakhalal jannah. Subhanallah. Lalu yang kedua, ini renungkan baik-baik bagaimana mahalnya salat. Renungkan kalau aksar itu adalah ibadah akan diangkat mulai dari tadi habis salat subuh sampai asar. Nanti subuh akan diangkat mulai dari maghrib sampai subuh. Hati-hati jangan ada di situ catatan amal yang tidak baik, malu sama Allah. Emang yang lihat Allah dulu, nanti Anda lihat mulai nanti ketika sakarat. Ini cukup sangat luar biasa. Lihat, pastikan itu semua baik catatan itu ketika diperlihatkan kepada Allah. Lalu nanti setiap minggu diperlihatkan lagi 2 kali. Pada kapan? Hari Senin, hari Kamis. Maka Nabi katakan amal mingguan diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Ibadah terbaik di siang hari setelah salat adalah puasa. Maka Nabi katakan, aku ingin ketika amalku diangkat pada hari Kamis dan hari Senin, aku sedang beribadah. Maka hati-hati. Nabi aja takut, Pak. Aku takut kalau Allah melihat hal yang tidak baik ketika amalku diangkat pada hari Senin, hari Kamis. 2 kali, dua kali seminggu, amal mingguan diperlihatkan kepada Allah, catatan mingguan diperlihatkan kepada Allah. Aku ingin ketika amalku, catatanku diperlihatkan kepada Allah, aku lagi puasa. Karena ibadah terbaik di siang hari puasa, ibadah terbaik di malam hari adalah salat. Walaupun di siang hari juga adalah ibadah terbaik adalah salat yang lima waktu. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Lalu kata Nabi bahwa amal catatan kita itu diperlihatkan sekali setahun pada bulan Sya'ban. Maka Sya'ban itu diapit dua bulan yang mulia. Diapit dengan bulan haram yaitu bulan Rajab, lalu diakhiri adalah bulan Ramadan. Ulama kita mengatakan Rajab waktu menanam, Sya'ban waktu menyiram, Ramadan adalah waktu panen. Jangan mulai dari Ramadan semua. Khawatir enggak panen nanti. Saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, maka dari itu supaya terus bisa membersihkan hati. Teruslah beribadah kepada Allah. Banyak-banyak melakukan salat. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan apa yang kita bicarakan tadi. Setiap asar. Ini udah mulai nih terbit matahari. Catatan amal dari terbit matahari nanti akan dilaporkan kepada Allah pada waktu asar. Jangan sampai nanti asar malaikat tidak menemukan Anda di masjid. Lalu setelah itu perhatikan baik-baik. Hati-hati. Yang akan lihat Allah, jangan sampai Allah menemukan hal yang tidak baik di situ. Malu. Nanti Anda akan lihat catatan ini. Sekarang Allah yang masih lihat. Nanti akan diperlihatkan pada Anda catatan ini ketika sakarat tiba. Nanti di akhirat lagi. Seterusnya, nanti kalau sudah asar, amal diangkat. Pastikan Anda ditemukan malaikat di masjid. Lalu ketika amal itu diangkat, pastikan Anda berzikir sampai terbenam matahari. Lalu kembali beribadah kepada Allah. Nanti waktu subuh itu akan diangkat. Pastikan Anda ada di masjid. Lalu setelah itu sampai nanti terbit fajar. Ini amal-amal diangkat. Pastikan Anda sedang berzikir pagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, itu semua adalah upaya yang sangat ampuh untuk membersihkan hati kita. Kalau kita sudah menikmati itu semua, maka hati akan semakin bersih, maka setiap ibadah akan kita nikmati. Mudah-mudahan ada pertanyaan, ada manfaat, ada pertanyaan, silakan. Salam. Kenapa?
Kalau amal sesuai dengan apa yang kita nikmati, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka untuk apa Nabi diutus? Pak Asep beribadah dengan menurut Anda, menurut apa yang Anda nikmati, silakan. Saya juga begitu, Pak Agus juga begitu. Silakan beramal menurut Anda yang baik, menurut Anda yang nikmat. Enggak perlu Al-Qur'an diturunkan, enggak perlu Nabi diutus. Enggak perlu Nabi diutus. Bukankah ketika terjadi banjir di umat Nabi Nuh, semua binasa kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh? Ya kan? Maka semua juga akan tidak diterima kecuali orang yang berada di semua ajaran Nabi. Ya udah selesai. Nah, jadi kalau boleh beribadah sesuai dengan keinginan, saya nikmat dengan ini, ya untuk apa? Untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an? Untuk apa Allah utus Nabi? Untuk apa? Tidak ada yang selamat. Mulai sejak kapanpun, mulai sejak awal sampai akhir nanti, tidak ada yang selamat kecuali orang yang mengikuti Nabi yang Allah utus kepada mereka. Gak ada. Cukup bukti kepada kita umat-umat yang dahulu. Ada beberapa umat yang selalu yang Allah hukum secara total, habis semua. Secara total. Habis semua. Pertama Nabi umat siapa? Umat Nabi Nuh. Secara total, tidak ada yang sisa satu pun di dunia. Tidak ada yang sisa satu pun. Mati semua kecuali yang ikut siapa? Kecuali yang ikut Nabi Nuh. Tidak ada yang bisa bantah ini. Berikutnya yang secara total yang Allah habiskan, hukum secara total adalah kaum Tsamud. Wa Tsamud alladzi najabu as-sakhra bil wad. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Kaum Tsamud, siapa kaum Tsamud? Nabi Saleh. Manusia pertama sekali berkembang setelah hancurnya umat Nabi Nuh. Maka muncul Tsamud. Tsamud memiliki fisik yang sangat kuat, otak yang sangat jenius. Tidak ada yang paling kuat dalam sejarah dunia selain mereka. Tidak ada yang paling kuat fisiknya, tidak ada yang paling kuat pikirannya. Mereka mengatakan man asyaddu quwwatan minna. Siapa yang lebih kuat lagi dari kami? Emang gak ada. Allah yang ngomong tuh. Kalau kita bikin rumah, bata itu dikumpul, disemen, digabungkan jadi dia gedung, jadi dia istana. Kalau mereka enggak, gunung itu dipahat sama dia. Lalu dihiasi dengan emas dan perak. Luar biasa. Sombongnya mereka. Allah hancurkan enggak mereka? Secara total Allah hancurkan. Ini cerita yang secara total ini diceritakan Allah kepada orang-orang Quraisy dalam surah Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat seterusnya. Allah ceritakan kepada orang Quraisy karena yang dihancurkan ini mayoritas adalah orang Arab asli. Karena nabi yang diutus dari orang Arab asli hanya 4. Pertama adalah Salih, yang kedua adalah Hud, yang ketiga adalah Syuaib, yang keempat adalah Rasulullah. Nah, jadi kaum Tsamud mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka sombong banget. Nah, akhirnya Allah hancurkan. Karena fisik mereka kuat luar biasa. Mereka bilang, Salih, kami akan beriman kepada Tuhanmu kalau dia bisa mengeluarkan dari batu itu. Ayo.
Karena mereka bisa pahat batu, ya nggak? Sebagai rumah. Kalau Tuhanmu bisa mengeluarkan dari batu besar itu seekor onta yang habis beranak. Yang habis beranak, kami beriman. Tapi keluarlah itu onta, tapi tidak beriman. Nah, kuat fisik mereka. Lalu dengan apa Allah hukum mereka? Dengan angin. Allah katakan, Allah datangkan sarsar. Sarsar angin yang terus menerus. Sarsar. Sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Datang angin 7 hari 8 malam. Kalau angin puting beliung berapa jam biasanya? Hancur enggak? Hancur enggak? Hanya beberapa saat. Ini karena sombongnya mereka, maka Allah akan menghukum setiap orang dari apa yang ia sombongkan dalam dirinya. Nah, mereka menyombongkan diri mereka, Allah hancurkan mereka karena mereka fisiknya besar-besar, rumah mereka luar biasa kokoh-kokohnya. Allah datangkan angin yang namanya sarsar. Dia sangat sarsar, datang terus menerus 7 hari 8 malam. Sarsar. Dia datang. Sarsar yang kedua maknanya adalah bukan sekedar kencang angin ini tapi panas. Ini sarsar. Angin datang kencang, panas, dan angin ini mengambil setiap orang yang bersembunyi. Itu sarsar. Pernah lihat nggak banjir kalau datang? Saya pernah lihat di Bekasi, banjir datang, jebol tanggul. Banjir itu mengambil. Mobil yang di garasi aja diambil. Coba deh. Yang di garasi, dikunci, keluar mobil itu. Jebol tuh. Nah, orang-orang Samud, mereka bersembunyi di gua, bersembunyi di lubang, bersembunyi di rumah mereka. Angin ini mengeluarkan mereka. Angin ini mengeluarkan mereka. Setelah angin ini mengeluarkan mereka, angin ini meniupnya ke udara. Dia berputar-putar di situ selama 7 hari 8 malam. Lalu angin itu masuk dari ubun-ubun mereka. Angin itu masuk ke ubun-ubun mereka, lalu angin itu mencabut semua isi perutnya. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Dunia ini Allah yang punya. Allah cabut semua isi perutnya, lalu Allah balik kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Lalu kata Allah, jadilah mereka seperti pohon korma yang mati. Pohon korma tinggi enggak? Pohon korma besar enggak? Karena memang mereka tinggi-tinggi, besar-besar. Nah, itu Allah hukum. Enggak ada yang selamat kecuali yang ikut Nabi. Nabi Saleh. Kaum Ad juga Allah hukum. Enggak ada yang selamat kecuali yang ikut Nabi Hud. Satu pun enggak ada yang selamat. Yang terakhir, ummah yang dihancurkan secara total adalah Fir'aun. Fir'aun dan pengikutnya. Pengikutnya Fir'aun. Ada yang selamat enggak? Satu pun. Ada enggak? Yang beriman setelah mereka tukang-tukang sihir melihat mukjizat Nabi Musa selamat? Yang ikut Fir'aun, ada enggak yang selamat satu pun? Enggak ada. 5 umat ini secara total semua umatnya dihabisi Allah. Tidak ada yang selamat kecuali nabinya dan orang yang ikut nabinya. Nabinya dan orang yang ikut nabinya. Maka umat Muhammad tidak akan pernah selamat. Walaupun Allah tidak hukum di dunia secara massal kecuali orang yang ikut nabi. Ya. Nah, jadi kalau orang bilang begitu, nah kalau boleh beribadah sesuai syahwat, sesuai dengan apa yang disukai, maka tidak ada gunanya Allah utus nabi, ya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.